wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita di majelis 125 di pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita di bab baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, yaitu babul libas, bab terkait dengan pakaian. Sebelum kita masuk di hadis yang beliau sebutkan, perlu kita mengetahui kaidah umum dalam berpakaian. Maksudnya bahannya. Bahwa al-aslu al-ibah. Asal dalam masalah pakaian itu mubah. Jadi apapun bahannya, model dan bentuknya itu mubah. Itu asal pakaian. Nanti kita bisa katakan pakaian itu haram kalau ada larangannya. Kalau ada dalil yang mengharamkannya. Ini kalau masalah pakaian. Jadi tidak boleh kita bilang ini pakaian, tidak boleh kamu pakai kecuali ada dalil. Karena asalnya adalah al-ibah, mubah. Itu pakaian. Hukum dasar. Makanya di pembahasan fikih yang disebut adalah pakaian-pakaian terlarang. Itu secara umum di masalah pakaian. Kemudian karena ini kita kitabus sholat, pembahasan juga tentang sholat, nanti kita akan hubungkan pakaian yang tidak boleh dipakai ketika dalam sholat dan apa hukumnya kalau kita pakai pakaian itu di sholat. Ini yang kita akan hubungkan. Jadi ini pendahuluan penting yang mendasar masalah pakaian. Jadi saya ulangi, asal dalam pakaian mubah. Boleh saja kita pakai. Dari bahan apapun itu. Kecuali yang dilarang dalam syariat. Itu baru kita katakan tidak boleh. Ini nanti sama dengan kaidah di pembahasan jual beli. Seperti ini juga nanti kaidahnya. Yang kita akan tentunya pelajari juga di kitab ini. Tapi walaupun masih lama. Iya, walaupun masih lama. Kita baca haditsnya. Hadits-hadits yang belum sebutkan di kitab ini itu terkait dengan pakaian-pakaian yang terlarang. Artinya nanti kalau sudah selesai babnya, berarti selain itu boleh. Mubah. Kata beliau rahimahullah di hadits 507, kita di pertemuan 125 ini masuk di hadits 507. Kata beliau rahimahullah, an Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir. Beliau tidak sebutkan sempurna hadis ini karena sesuai dengan pembahasan.
Kata beliau rawahu Abu Dawud wa asluhu fil Bukhari. Hadits ini riwayat Imam Abu Dawud dan asalnya dalam Sahih Bukhari. Hadits sahih. Memang riwayat Imam Abu Dawud secara sanad bersambung. Di Imam Bukhari beliau sebutkan tanpa sanad. Di Sahih Bukhari tanpa sanad. Tapi disambung oleh Al-Imam Abu Dawud. Imam Abu Dawud murid dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Di antara murid dari Imam Al-Bukhari dengan sanadnya. Kata beliau dari Abu Amir Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada dari umat sekelompok orang yang menghalalkan al-hira, perzinahan, wal harir, dan pakaian sutra. Di hadis ini sebenarnya lafaz lengkapnya sisa ada dua lagi yang disebutkan. Al-khamr wal ma'azim. Minuman yang memabukkan dan musik. Ini kelengkapan hadis. Akan ada dari umatku orang yang akan menghalalkan perzinahan atas nama apapun itu, tapi dihalalkan. Ada orang yang menghalalkan yang namanya pakaian sutra, dan ini menjadi poin kita karena kita di bab pakaian. Dan akan ada orang yang menghalalkan khamr, minuman yang memabukkan. Kemudian yang keempat, akan ada yang menghalalkan musik. Ini namanya mukjizat dari Nabi kita. Belum sebutkan sesuatu belum ada di masanya dan akan ada. Dan ini memang sudah terjadi. Kalau kita melihat, ya sudah ada orang yang menghalalkan sutra, bermudahan. Dan nanti akan ada sebenarnya kadar yang halalnya dan kepada siapa diharamkan. Dan sudah ada orang yang menghalalkan zina. Oh banyak kalau ini. Bahkan orang kadang kalau sudah lamaran, kadang sudah ada orang bilang halal kan pasti jadi suami. Pasti jadi suami istri. Iya. Bahkan ada juga orang mengatasnamakan syariat. Bahkan menyebutkan keutamaan. Seperti kelompok Syiah. Iya. Yang mengatasnamakan nikah mut'ah, tidak semua kelompok Syiah, tapi ada dari kelompok Syiah yang menghalalkan atas nama nikah mut'ah, dan mereka sebutkan banyak keutamaannya dari hadits-hadits palsu yang mereka sebutkan, yang mereka sebutkan. Dan akan ada yang menghalalkan namanya sutra, akan ada yang menghalalkan yang namanya khamr, dan akan ada yang menghalalkan yang namanya musik. Sekarang orang mulai merinci musik. Padahal dalam syariat itu umum, tidak dirinci yang namanya musik, haram. Sekarang orang sudah mulai merinci. Itu namanya penghalalan, itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Syariat mutlakan, umumkan, dia merinci. Yang penting ada jalan untuk menghalalkan. Yang penting ada jalan untuk menghalalkan. Ini haditsnya. Adapun fikih yang belum ingin sampaikan adalah hukum memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Yang terbuat dari sutra. Hadits ini menunjukkan kepada kita bahwa pakaian yang terbuat dari sutra itu diharamkan. Tapi bagi siapa? Nanti. Akan ada nanti disebutkan terhadap siapa diharamkan pakaian sutra ini. Untuk sekarang adalah di hadits ini, kita akan dapat sebentar lagi haditsnya. Di hadits ini bahwa pakaian yang terbuat dari sutra itu haram. Pakaian yang terbuat dari sutra itu haram. Iya. Dan ini berdasarkan al-ijma', kesepakatan para ulama rahimahumullah. Dinukil oleh seluruh ulama madhab
Kalau dalam madhab Malikiyah dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar. Dalam madhab Syafi'iyah dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Di madhab Hanabilah dinukil oleh Ibnu Qudamah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semuanya menukil bahwa pakaian sutra haram. Dan jika ada yang membolehkannya, yang menghalalkannya, tidak perlu kita tengok. Karena itu bertentangan dengan dalil. Bertentangan dengan dalil. Terus karena ini di kitab sholat, kita tambah satu poin. Apa hukum sholat orang yang menggunakan pakaian dari sutra? Nah, ini di pembahasan juga. Di samping hukum pakaian sutra, juga hukum memakai pakaian sutra dalam keadaan kita sholat. Mayoritas ulama rahimahullah ta'ala menyatakan sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sholatnya sah. Ada orang sholat pakai pakaian sutra, sholatnya sah, cuman dia berdosa. Kenapa seperti itu? Karena larangan memakai sutra ini bukan hanya saat sholat, tapi dilarang di luar sholat. Sehingga kalau dipakai saat sholat, berdosa juga hukumnya. Cuma sholatnya sah atau tidak? Sah. Sholatnya sah walaupun dia berdosa. Dan ini pendapat adalah pendapat yang paling bagus. Kenapa saya bilang yang paling bagusnya? Karena di sana ada yang berpendapat seperti orang-orang Dohiriyah. Ini keanehannya orang Dohiriyah juga ya. Di antara yang membesarkan madhab Dohiriyah adalah Ibnu Hazm Ad-Dohiri. Dia menyatakan sutra itu batal sholat orang pakai sutra. Haram sutra. Tapi malah dialah yang dinukil yang menghalalkan musik. Karena menurutnya tidak ada hadits yang sahih. Tidak ada hadits yang sahih. Ini aneh. Iya. Tidak ada hadits yang sahih, tapi ini hadis tentang sutra ada. Yang mana hadis tentang haramnya sutra dengan haramnya musik itu satu konteks. Satu lafaz. Iya. Satu lafaz. Makanya pendapat Ibn Hazm dalam hal ini tidak ditengok, tidak dilihat, karena menyelisihi dalil. Karena menyelisihi dalil. Ini yang disebutkan. Tidak boleh kita ta'assub fanatik dengan madhab kalau sudah ada dalil yang sahih. Jika sudah ada dalil yang sahih, tercela, haram kita berpegang dengan madhab. Telenukil dari para imam madhab sendiri akan hal ini sebagai faedah supaya kita tidak terlalu fanatik kalau sudah ada pendapat madhab. Sebagai faedah saya akan sebutkan sedikit dari ucapan ulama madhab terkait dengan berpegang dengan madhab kalau sudah ada dalil. Jika sudah ada dalil dari pembahasan fikih, dari pembahasan fikih, dari ucapannya para imam madhab sendiri, dari ucapannya para imam madhab sendiri rahimahumullahu ta'ala. Ada dari ucapannya
sebagai pendahuluan Al-Imam ya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dulu. Beliau katakan ta'aqqub lil madahib wa tara'i wal masyayikh wa tafdili ba'dha ala ba'd bil hawa wal asabiyah wa kaunuhu muntasiban ilaihi fayad'u ila dhalika wa yuwali alaihi wa yu'ati alaihi wa yazdinu an-nas bihi kullu hadha min da'wal jahiliyah. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau rahimahullahu taala, fanatisme buta, fanatik buta terhadap mazhab serta thariqah tertentu atau masyayikh tertentu, mengutamakan sebagiannya di atas sebagian yang lain berdasarkan timbangan hawa nafsu. Ingat, berdasarkan timbangan hawa nafsu. Dan hanya fanatik saja bersandar kepadanya, dia mengajak kepadanya, cinta, benci di atasnya, menimbang orang sesuai dengan madhab. Kamu madhabmu apa? Kalau sama kita ikut, kalau tidak, enggak. Semua ini termasuk seruan jahiliyah, bukan ajakan Islam. Ini dari Imam Nawawi dulu, Imam Ibnu Qayyim dulu sebagai pendahuluan. Nah, sekarang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Iya. Yang kebanyakan kita kadang kita ikut Imam Syafi'i dan tidak mau menengok ke yang lain walaupun dalil telah sahih. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau berkata, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah lam yakun lahu ayyada'aha liqauli ahadin minan nas. Ini salah satu contoh ucapan. Sepakat kaum muslimin, bahwasannya siapa yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, sepakat kaum muslimin bahwa siapa yang telah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, jelas hadis kepadanya, maka tidak boleh baginya untuk meninggalkan hadis itu karena ucapan seorang dari manusia. Ini Imam Syafi'i belum menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat. Apakah benar pengikutnya Syafi'i ada hadis jelas terus dia bilang, dah ini perkataan imam saya. Apakah itu sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i? Tidak sesuai. Itu namanya mengaku bermadhab Syafi'i tapi tidak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menukil kesepakatan tentang hal ini. Belum menukil kesepakatan. Tidak ada silang pendapat. Siapa yang jelas kepadanya hadis, maka tidak boleh dia meninggalkan hadis itu karena ada ucapannya seorang. Itu tidak boleh. Makanya kita selalu diajarkan dalam mengambil pendapat yang kuat adalah berdasarkan dalil. Tidak boleh kita pertimbangkan tapi si pulang. Tidak boleh, salah. Itu salah dalam menerapkan ya dan menurunkan pendapat yang ada. Ini sebagai hal yang kita harus pegang. Imam Syafi'i tidak pernah menyuruh kita untuk ta'assub, fanatik saja terhadap madhab. Karena Imam Syafi'i sendiri sadar bahwa bisa saja berubah selama masih hidup. Maka Imam Syafi'i ada namanya qaul qadim, qaul jadid. Pendapat baru, pendapat lama. Ini harus kita pahami bersama.
Iya. Dan bukan tercela. Tidak tercela orang berubah pendapat setelah dalil telah sah. Yang tercela itu kita tetap kokoh dengan pendapat itu padahal telah ada dalil yang menyelisih kita. Itu yang tercela. Ini baru ucapan Imam Syafi'i. Di masjid tempat lain, kajian lain, kadang saya menukil ucapan Imam Malik rahimahullah. Bahkan yang bisa ditolak, bisa diterima, kecuali pendapatnya Nabi. Kecuali haditsnya Nabi. Nah, kenapa saya kadang sebut ini, sebut itu, supaya kita tidak terlalu fanatik terhadap madhab. Gara-gara madhab, kita tolak dalil. Madhab bukan wahyu. Iya, wahyu itu ucapan Nabi. Dan itulah taklid yang tercela. Taklid yang tercela. Ittiba man qawluhu laisa bihujjah biduni hujjah. Mengikuti ucapan orang yang ucapan itu bukan hujjah, bukan dalil. Tanpa dalil. Ada yang gini, kalau saya ikut ucapannya madhab, karena ada dalilnya, itu tidak tercela. Tapi kalau kita hanya ikut ucapannya tanpa ada dalil yang dia sampaikan, tercela. Jadi harus bedakan. Harus membedakan ini. Dan kita harus keluar dari yang tercela. Gimana caranya? Supaya kita tidak taklid, tidak masuk di taklid tercela. Caranya, harus tahu apa dalilnya. Atau ikut pengajar atau ustadz atau syekh yang menyebutkan dalil. Disebutkan ini pendapat, ada 4 pendapat. Ini ada 3 pendapat. Ini ada 2 pendapat. Dari pendapat ini dalilnya. Kemudian ini yang kuat. Kenapa? Karena dalilnya lebih kuat. Ini kita. Iya. Ini yang harus kita pahami. Nah, sama dengan ini tadi. Masalah kita sekarang ini. Iya. Masalah hadis tentang haramnya sutra, zina, musik. Demikian pula khamar. Demikian pula khamar. Masalah pakaian sutra, ini kita pakai dalil syar'i. Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah ta'ala terkait dengan masalah sutra, batal orang sholat pakai sutra. Batal. Tapi belum diselisih oleh mayoritas ahli fikih. Mayoritas ahli fikih berkata bahwa sholatnya sah, cuman dia berdosa. Kenapa? Karena tidak ada larangan khusus sholat memakai sutra. Tidak ada. Kita kenapa bilang berdosa? Karena sutra dilarang di luar sholat dan di dalam sholat. Sutra itu dilarang di luar sholat dan di dalam sholat. Di sholat tidak ada larangan khusus. Makanya kita tidak bisa katakan sholatnya batal. Kita cuma bisa katakan sholatnya sah tapi berdosa. Dan ini adalah kaidah pendalilan di semua perkara yang larangan itu bukan karena zat atau sifat perkara itu, tapi karena perkara luar. Karena perkara luar. Seperti ini, pakaian sutra tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi dia dilarang pada selain waktu sholat. Maka saat sholat juga dilarang. Saat sholat juga dilarang. Ini masalah yang disebutkan di hadits yang ada di hadapan kita. Kemudian hadits berikutnya. 508. Kata beliau rahimahullah. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashraba fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi rawahul Bukhari. Kata beliau rahimahullah dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami para sahabat
Dan larangan kepada para sahabat, larangan juga kepada kita, umat. Karena syariat ini umum, bukan hanya berlaku kepada para sahabat. Nabi SAW melarang kami minum fi aniyatid dhahab wal fiddah, minum di bejana atau tempat minum gelas yang terbuat dari emas dan perak. Dan melarang kami untuk memakai pakaian sutra yang tipis. Dibaj jenis dari sutra juga, tapi yang tebal. Yang tebal. Iya. Wa an najlisa alaihi, dan kami dilarang untuk duduk di atas. Kata beliau, rawahul Bukhari. Riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Fikih hadis. Pakaian tadi sudah. Kita dilarang memakai pakaian sutra. Sekarang adalah dijadikan alas. Dijadikan sajadah. Dijadikan sebagai spray dari tempat tidur kita. Apa hukumnya? Berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita, para ulama rahimahumullah ta'ala melarang juga, mengharamkan juga untuk membuat tempat tidur, tempat duduk dari sutra. Itu sangat jelas tentunya berdasarkan hadis yang ada di hadapan kita. Iya. Dan tidak boleh bersejadahkan sutra ketika dalam sholat. Ini pembicaraan di kitab sholat. Tidak boleh memakai pakaian sutra. Tidak boleh kita beralaskan dalam sholat dengan kain yang terbuat dari sutra. Yang terbuat dari sutra. Dan di sini kata para ulama rahimahumullah ta'ala, apakah itu sedikit atau banyak? Ini mutlak. Sedikit ataupun banyak, mutlak. Kemudian nanti insya Allah kita akan menyebutkan hadis berikutnya, dibolehkan sekadar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Sebentar. Tapi di hadis ini mutlak, ini umum. 2 hadis yang kita sebutkan sudah ini. Bahkan tidak boleh kita memakai pakaian sutra. Iya, secara mutlak. Walaupun sedikit. Ini hadis. 2 hadis tadi. Setelah itu kita akan dirinci berikutnya. Kata beliau Umar radhiyallahu taala anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lubsil harir illa mawdi'a isba'aini aw thalathin aw arba', muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Kata beliau dari Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah melarang dari memakai pakaian sutra kecuali sekadar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Ini dia. Riwayat Bukhari Muslim, dan ini lafaz Muslim. Berdasarkan hadis ini, tadi itu pakaian-pakaian sutra diharamkan secara mutlak kecuali sedikit. Berapa sedikitnya? Yang disebutkan dalam hadis, sekadar 2 jari. Nanti akan disebutkan lagi di hadis berikutnya yang dijadikan sebagai rendahnya atau hiasannya. Hanya hiasan kantong atau hiasan di ujung tangan begini, atau ada songko bugis itu ya. Sutranya hanya yang sekadar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Kalau 1 jari lebih aman. Artinya kita sudah keluar dari yang disebutkan. Kan yang dibolehkan adalah 2 jari, 3 jari boleh, 4 jari boleh. Tapi kalau ada orang kasih rendahnya hiasannya adalah 1 jari, sudah lebih aman lagi. Lebih aman lagi. Inilah yang dikecualikan.
Secara mutlak tidak boleh pakai pakaian sutra. Itu 2 hadis tadi. Setelah itu sekarang dikecualikan 1. Boleh kalau dijadikan hanya bukan bahan pokok dari pakaian itu. Dia hanya hiasan. Dia hanya hiasan. Berapa kadar hiasannya? Syariat kita sudah tentukan. Syariat kita sudah tentukan. Sekadar 2 jari boleh, 3 jari boleh, 4 jari boleh. Dan 4 jari itu paling tinggi. Tidak boleh melebihi 4 jari. Tidak boleh melebihi 4 jari. Ini yang disebutkan. Iya. Makanya Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis ini di Sahih Muslim, ya, beliau berkata, wa fi hadhihi riwayah ibahatul alam minal harir fi thawb. Idza lam yazid ala arba'i asabi. Masya Allah. Riwayat ini bolehnya alam. Boleh kita membuat alam. Apa alam itu? Apa namanya itu? Yang beda ini dari pakaian di ujungnya. Bisnya, Bapak tahu. Bisnya. Bolehnya kita memberikan alam bisnya itu ke pakaian. Dengan syarat kata Imam Nawawi tidak lebih 4 jari. Tidak lebih 4 jari. Ini hadis tadi. Tentunya ini jelas ya. Sebenarnya tidak perlu kita jelaskan ini. Iya, karena ini yang disebutkan. Ulama lain juga menambah, boleh sebagai wasamnya, namanya, di apa itu namanya? Namanya toko itu atau namanya yang memproduksi itu boleh dibuat dari sutra itu namanya. Iya, boleh juga rokmu, nomornya. Siapa tahu ada nomor yang ditulis di pakaian itu, boleh nomor itu dari sutra. Boleh nomor itu dari sutra. Demikian pula tiroz, wa astajab, boleh juga itu yang hanya benang itu. Apa lagi namanya? Yang biasa orang pakai juga di ujung kain, ada itu. Apa yang namanya? Yang di penjahit ini yang tahu. Siapa orang menjahit? Obrasnya, gitu ya. Pokoknya itulah. Dibolehkan. Ya itu tentunya lebih boleh lagi. Karena kurang dari sejari. Tidak ada orang obras sejak 4 jari begitu kan. Pokoknya kalau kurang dari 1 jari. Atau 1 jari. Itu tentunya lebih boleh. Tentunya lebih boleh. Karena 2 jari, 3 jari, 4 jari. Boleh. Dibolehkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita yang dikecualikan dari pakaian sutra. Iya. Sekarang lagi ada yang dimubahkan, dibolehkan berikutnya lagi. Bagi orang yang punya penyakit. Kata beliau Anas radhiyallahu taala, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa li Abdurrahman ibn Auf wa Zubair fi qamisil harir fi safarin min hikkatin kanat bihima. Masya Allah. Muttafaqun alaihi. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, memberikan keringanan kepada Abdurrahman ibn Auf dan Zubair untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra di safar waktu itu. Karena hikkah yang ada pada keduanya, penyakit gatal yang ada pada keduanya. Di sini juga yang dikecualikan dari apa yang kita bahas sebelum. Memakai pakaian sutra tidak boleh. Tapi kalau ada orang tidak bisa pakai pakaian kecuali pakaian sutra saja karena ada penyakitnya, boleh. Bahkan walaupun lebih dari 4 jam. Seperti ini. Abdurrahman ibn Auf, Zubair ibn Al-Awwam, belum berdua punya penyakit gatal-gatal. Tapi kalau pakai pakaian sutra, karena pakaian sutra itu halus, lembut,
dia tidak pengaruh dengan gatal-gatalnya, tidak memperparah gatal, maka dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari penyebutan ini nanti akan disebutkan hadis berikutnya, berarti pakaian sutra ini sebenarnya haramnya untuk laki-laki. Karena disebutkan tadi, boleh bagi Abdurrahman dan Az-Zubair. Berarti laki-laki. Walaupun nanti hadis akan datang, insya Allah nomor 512. Langsung jelas itu. Dan jelas ini untuk sekarang ini adalah, tadi asalnya adalah pakaian sutra haram. Boleh 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Tapi sekarang boleh lebih dari itu kalau orang itu punya penyakit. Dan dia tidak bisa pakai pakaian kecuali pakaian sutra. Diringankan baginya. Itu namanya lil hajah au lid darurah, karena dibutuhkan atau darurat. Kita paham kan kaidah umum ad-daruratu tubihul mahdhunat. Perkara yang darurat membolehkan yang tidak boleh. Demikian pula al-hajah bimanzilatid darurah. Kebutuhan itu sama dengan darurat. Ketika sesuatu itu dibutuhkan untuk melindungi akal atau melindungi badan, nyawa, melindungi agama, melindungi kehormatan, ya, itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ini yang belum sebutkan. Ya, di masalah pakaian sutra. Dan masih ada lagi setelah ini tentang pakaian sutra. Kita baca lagi dulu 2 hadis supaya selesai dengan masalah juga haramnya terhadap siapa. Kata beliau Ali radhiyallahu taala anhu qala, kasani Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan siyara faqarajtu fiha faraitul ghadab fi wajhi fashaqqatuha baina nisa. Sudah mulai. Kata beliau dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi itu mertua beliau memberikan kepada beliau pakaian yang hullah, jubah dari siyara. Siyara itu adalah jubah yang garis-garisnya itu adalah terbuat dari benang sutra. Semua garisnya, semua garis, bukan hanya ujungnya. Jubah yang terbuat garis-garis itu dari sutra, dari pakaian sutra. Saya pun keluar memakainya. Saya melihat ada kemarahan di wajah Nabi. Maka saya pun membagi-baginya di istri. Belum bilang di sini istri-istrinya ya. Tapi sebenarnya waktu Nabi hidup, beliau hanya punya 1 istri. Karena beliau menikah lebih dari 1 setelah meninggalnya Fatimah. Dan Fatimah meninggal setelah meninggalnya Nabi. Setelah meninggalnya Nabi. Maka yang diinginkan dengan istri di antara para perempuanku di sini bukan hanya istri. Karena istri beliau waktu itu masih hanya 1. Berarti ini mencakup adalah bisa saja saudara-saudaranya. Saudara dari saudarinya, saudari ini diingini keluarga. Hadits ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini sudah mulai mempertajam pembahasan kita bahwa pakaian sutra ini adalah haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan. Dari mana kita tahu? Ali pakai pakaian itu. Nabi marah. Terus Ali bagikan ke perempuan. Berarti dari sini kita pahami haram bagi laki-laki, halal bagi perempuan ini pakaian sutra. Supaya lebih terang, kita bacalah hadis 512. Karena belum menyampaikan hadis sedikit demi sedikit terkait dengan hukum seputar pakaian sutra. Karena kata beliau, wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, uhillat dhahab wal harir li inati ummati wa hurrima ala dzukuriha. Sudah selesai hukumnya. Rawahu Ahmad wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Shahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Tirmidzi dan beliau mensahihkan. Dan
haditsnya memang hasan karena banyaknya pendukung dari jalur-jalur yang lain seperti yang telah lewat tadi. Kata beliau dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dihalalkan emas dan sutra terhadap para perempuan dari umatku dan diharamkan terhadap laki-lakinya. Ini sudah jelas. Jadi emas haram bagi laki-laki, halal untuk perempuan. Pakaian sutra yang kita bicarakan haramnya tadi itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan halal. Boleh perempuan pakaiannya itu adalah sutra. Bukan hanya masalah bisnya, rendahnya bukan. Semua satu pakaiannya itu boleh dari sutra. Boleh terbuat dari sutra. Ternyata yang haram bagi laki-laki. Dan ini tidak ada silang pendapat bahwa pakaian sutra itu haram bagi laki-laki dari umat Islam, kecuali tadi yang dikecualikan sekedar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari, atau karena dia punya penyakit yang tidak bisa kecuali memakai sutra. Itu disebutkan tidak ada silang pendapat dan halal bagi perempuan. Dan halal bagi perempuan. Ini yang disebutkan masalah ini. Setelah itu, semua pakaian selain sutra halal. Bahkan kita dianjurkan apa yang kita mau. Sebagai penutup kita sebutkan hadis 513. Hendak tercela kita pakai pakaian yang bagus, yang penting jangan yang tadi. Kata beliau Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdihi ni'matan ayyara athara ni'matihi alaihi, rawahul Baihaqi. Riwayat Imam Al-Baihaqi, dan hadits ini hadits yang sahih. Bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dalam Musnad. Kata beliau dari Imran ibn Husain radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah senang, Allah cinta apabila memberikan nikmat kepada seorang hamba dengan sebuah nikmat. Allah cinta untuk melihat bekas nikmat hasilnya kepada hamba itu. Artinya gini, kita dikasih rezeki, maka Allah suka, Allah senang melihat hasil rezeki itu kepada kita. Kita punya penghasilan, Allah senang kalau kita belikan pakaian yang kita pakai, kita beli kendaraan yang kita bisa pakai, kita bisa pakai pakaian yang bagus, karena kita punya nikmat dari Allah. Allah suka. Tidak boleh kita punya penghasilan yang bagus, kita pakai seperti orang miskin. Tercela. Dan para ulama menyebutkan hikmahnya. Hikmah pertama, syukrun nikmat alal mun'im. Mensyukuri nikmat terhadap yang memberi nikmat. Itu yang pertama. Iya. Karena mensyukuri nikmat itu bukan sekadar lisan. Lisanul maqal. Lisan ucapan kita bilang alhamdulillah. Itu baru satu. Mensyukuri nikmat. Yang kedua, hadis. Ceritakan. Ceritakan itu maksudnya karena mensyukuri itu sudah dengan mulut. Ceritakan dengan lisanul hal. Lisanul hal itu keadaan. Kabarkan, nampakkan dalam bentuk keadaan. Dan para ulama berkata, walisanu hali bisyikayati anto. Dan kadang lisan hal keadaan itu lebih mengucapkan apa yang kita. Kadang kita malu bilang, saya punya penghasilan begini. Kita enggak enak bilang. Tapi dengan memakai pakaian, menampakkan nikmat itu dengan hal keadaan pakaian kita, itu lebih bagus. Allah senang. Tentunya bukan karena khuyala. Bukan karena sombong. Bukan. Kita memang niatnya hanya menampakkan nikmat.
Maka yang disebutkan adalah tercela kita bisa pakai mobil, terus kita hanya pakai motor. Hanya beli motor, padahal kita bisa beli mobil. Kita bisa beli mobil yang bagus, kita pergi pilih mobil yang tidak bagus. Yang lambat jalan, yang sering mogok. Tidak boleh. Tidak dibolehkan. Makanya disebutkan dalam hadis, lambang kebahagiaan adalah diantaranya al-markabul hamid. Punya kendaraan yang bagus. Didefinisikan di hadis lain, kendaraan yang bagus itu maksudnya ketika jalan rombongan, dia bisa sama rombongan. Tidak lambat. Tidak lambat. Demikian pula kalau kita bisa beli rumah, tidak boleh kita kontrak. Tidak boleh. Kalau kita bisa rumahnya luas, tidak boleh kita rumah sempit. Itu namanya lisanul hal. Allah senang melihat kita menampakkan nikmat itu. Makanya juga disebutkan lambang kebahagiaan adalah al-baitul wasi. Memiliki rumah yang luas. Memiliki rumah yang luas. Kenapa? Maksudnya ini kalau kita mampu. Kenapa? Karena ini kita mensyukuri nikmat. Kita mensyukuri nikmat. Ini yang disebutkan hikmah. Kita menampakkan itu. Hikmah yang kedua, kata para ulama rahimahumullah ta'ala, adalah idza ra'ahul muhtaj fi hayatin hasanah qasadah. Sebagian kita tidak melihat hikmah ini. Supaya kalau dilihat oleh orang yang tidak berkecukupan, dilihat pakaian kita bagus, kendaraan kita bagus, dia bisa meminta bantuan kepada kita. Tapi kalau kita orang kaya, kita berpenampilan miskin, kasihan orang miskin. Padahal kita diberi rezeki karena ada orang miskin. Kita diberi rezeki itu karena ada orang miskin. Apalagi orang miskin itu tidak minta-minta. Dia sebenarnya butuh bantuan tapi dia tidak pernah ngomong. Oh, itu lebih berhak untuk dibantu. Nah, inilah kita. Kalau kita berpakaian yang bagus, orang miskin tahu. Oh, ini bisa kita, kalau kita memang terdesak, punya kebutuhan yang darurat, kita bisa. Iya. Ini yang kedua. Terus juga supaya dibedakan mana yang berhak menerima zakat, mana yang tidak. Jangan tersinggung nanti kalau kita pakaian tak sama dengan orang miskin, orang kasih zakat, kita pergi tersinggung. Saya dikira, antum kira saya miskin? Ini pakaian tak. Ini untuk supaya ditahu. Orang yang mau menyalurkan zakat tahu ini dikasih zakat, ini tidak dikasih zakat. Hanya sekedar lisanul hal, melihat keadaannya. Melihat keadaannya. Ini yang disebutnya. Jelas di pembahasan kita adalah masalah pakaian. Mudah kita memakai pakaian apapun itu. Yang penting itu adalah sesuai dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Sesuai dengan nikmat yang Allah kasih pada kita. Jangan berlebihan dan jangan tentunya juga menyepelekan hal itu. Wallahu alam. Ini cukup dulu masalah pakaian. Masih ada lagi berikutnya lagi nanti. InsyaAllah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, boleh diajukan. Ini ada pertanyaan. Bismillah, apa Ustaz? Saya sangat menyayangi suamiku Ustaz. Masya Allah. Dari atas ini ya. Tapi akhir-akhir ini dia sudah berubah. Baik jika ada maunya saja. Dia selalu berkata, saya sudah jadi miliknya. Dia selalu berkata, saya sudah jadi miliknya. Jadi dia sudah cuek. Jarang memuji. Tapi sering menilai buruk. Yang diingat hanyalah yang buruk saja. Dia
mudah menghakimiku. Terkadang saya sedih, Ustaz. Tak jarang ada godaan yang membuat saya untuk berselingkuh saja. Naudzubillah. Agar pernikahan ini tetap berjalan dan saya tidak sakit hati dengannya dan anak-anak tidak kehilangan abadi. Masya Allah. Itu bukan jalan keluar. Iya. Apapun cobaan hidup, tidak boleh kita selingkuh. Itu diharamkan. Diharamkan. Itu masuk dalam kedurhakaan kepada Allah, tentunya. Kemudian kedurhakaan terhadap suami. Bagaimanapun itu. Jelas pertama, sabar saja dulu atas sikap dari suami itu. Kita harus paham bahwa suami adalah ujian yang kita. Sebagaimana istri adalah ujiannya suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun." Itu saja pertanyaan. Kata Allah, kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lain itu ujian. Apakah kalian mampu bersabar? Itu saya pertanyaan dari Allah. Jadi suami itu ujian istri. Sebagaimana istri ujiannya suami. Pertanyaannya, apakah kamu mampu bersabar? Karena ini ujian tentunya akan berganti. Kadang bahagia, kadang tidak bahagia, kadang susah, kadang sedih. Kalau sekarang suami tak berubah, itu wajar. Sudah sunatullah. Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Itulah hari-hari yang kami pergantikan di tengah manusia. Jadi memang hari-hari, tidak selamanya itu ada malam saja atau ada siang saja. Juga kita hidup begitu. Tidak selamanya kita bahagia. Tidak selamanya suami kita bersangka baik kepada kita seterusnya. Karena akan muncul persangkaan buruk. Makanya apa kata Nabi SAW? Karena kita sudah tahu begitu. Suami ujian untuk istri. Dan hari-hari itu tidak pernah akan sama. Iya. Maka Nabi telah mengajarkan jalan keluar. Dalam hal tersebut. Untuk suami, demikian pula istri. Suami kalau lihat istrinya sudah mulai tidak bagus, Nabi katakan kepadanya, "Istausu bin nisa'i khair." Nasihati dengan baik. Dengan lembut, rifqan bil qawarir, bersikap lembutlah terhadap gelas kaca. Demikian pula kata Nabi, "La yafruqu mu'min mu'minah in kariha minha khuluqan radiya biha akhar." Janganlah seorang mukmin suami membenci istri. Demikian pula sebaliknya. Janganlah istri membenci suami. In kariha minha khuluqan, jika ada akhlaknya yang dia tidak suka. Ini seperti kita ini di pertanyaan ini. Iya. Ada akhlak dari suami kita sudah tidak suka lagi, tidak sama dulu. Dulu kalau panggil, Masya Allah, sayang, sayangku, cintaku, istriku, pokoknya ada semua kuku di belakang. Iya. Sekarang, iya, sudah tidak ada itu. Itu hal yang biasa. Itulah hari-hari yang Allah silih bergantikan untuk kita. Karena kalau lurus saja, mana cobaannya? Mana ujiannya? Kalau lurus saja, tidak pernah marah pokoknya. Itu kalau mau seperti itu, nikah saja dengan batu. Dengan boneka yang tidak punya perasaan. Iya. Jadi,
Jalan keluarnya adalah kalau ada akhlaknya yang tidak kita sukai, kata Nabi, jangan dibenci. Karena kenapa? Rodiya biha apa? Kata Nabi, pasti ada yang dia ridho darinya. Ini kita sudah singgung. Bapaknya anak-anak, kasihan anak-anak. Kalau kita selingkuh, nanti suami tak tahu, akhirnya dia ceraikan. Iya. Gimana anak-anak kita setelahnya? Belum tentu ibu tirinya nanti sama dengan kita. Belum tentu. Tidak akan pernah memang sama. Ibu tiri sama ibu aslinya. Karena bukan dia melahirkan. Dia tidak tahu karakter anaknya, sifat anaknya. Iya. Belum lagi dia kadang cuma mau suaminya. Tidak mau anaknya suami. Kan masalah. Nah, itu kita harus pikirkan. Dengan adanya suami kita terjaga. Tidak ada yang ganggu. Banyak hal-hal yang disebutkan. Makanya jalan keluarnya adalah bukan selingkuh. Kita bersabar saja sambil kita berdoa kepada Allah supaya suami kita kembali seperti biasa, dan kita juga cari tahu kenapa sebenarnya suami tak berubah. Siapa tahu kita tidak seperti dulu lagi. Dulu diajak langsung mau, sekarang diajak lebih sering menolak. Atau dulu bahkan kita yang mengajak, kita yang bilang, kayaknya sudah 2 hari ini belum. Iya. Atau sudah sepekan belum. Siapa tahu karena itu. Dulu mungkin suami kita pulang ke rumah, kita sudah siap dengan pakaian dinas. Sekarang pulang ke rumah masih bau dapur, masih daftar. Siapa tahu begitu. Kita harus cari tahu kenapa suami kita berubah. Ya, kita harus cari tahu kenapa suami kita berubah. Wallahu a'lam. Pertanyaan sudah punya? Habis waktu? Oh, habis. Iya, alhamdulillah. Terlalu panjang tadi ya. Ini karena memang masalah keluarga susah, kita tidak bisa pendek. Karena kalau kita ringkas, bukan hanya masalah wajib tentang hukum Allah. Karena kalau hukum Allah itu dibangun di atas maaf. Hukumnya Allah. Kita tidak jalankan kewajiban dari Allah, itu urusannya tobat saja. Tapi kalau antara sesama kita, asalnya tidak ada maaf. Itu masalahnya. Jadi kita agak rumit. Masalah hukumnya antara sesama. Apalagi suami, istri. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus ambil sikap yang tenang, nggak boleh dibangun di atas kemarahan dan kebencian. Kita cukupkan. Subhanallah, hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.